Halo podcastku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar kesehatan untuk hidup kita yang lebih baik. Narasumber ini merupakan apoteker yang sudah berpengalaman nih teman-teman. Kira-kira kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas seputar efek samping obat yang mungkin dari teman-teman pernah merasakan hal yang serupa. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut aja yuk narasumber kita. Oke, halo Kak Miasa. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Wah, kebetulan sih sekarang sehat-sehat aja ya. Semoga sehat-sehat terus ya. Kalau Kak Vidya gimana? Astungkara juga kabar baik nih Kak. Kalau boleh tahu, Kakak akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak? Kalau kesibukan sih sebagai apoteker, saya jaga di Apoteku Padukarya, selaku apoteker penanggung jawab. Terus untuk kesibukan di pagi hari, kalau misalnya saya di pagi ya, saya datang di pagi, terus menjalani kegiatan apoteker sebagaimana mestinya. Saya seperti apoteker-apoteker lain juga, saya menjadi juga seperti teman-teman saya juga jadi di outlet. Mereka nyapu, ngepel, saya juga nggak membeda-bedakan ya, saya juga nyapu sama ngepel juga, ikut teman, ya kegiatan jualan juga, pelayanan juga ke teman-teman, karena di apotek itu lebih fokus pada pelayanan, bukan hanya jadi manajerial untuk apotekernya. Gitu aja sih, tapi dia kesibukan saya, habis itu saya pulang, sore sih kalau ada waktu olahraga, pasti saya sempetin buat olahraga. Wah, produktif sekali ya teman-teman Kak Miasa ini. Balance antara kehidupan selama bekerja dan juga kehidupan sehari-harinya. Bahkan bisa menyempatkan waktu untuk olahraga. Iya Kak. Oke Kak, mungkin bisa sharing Kak ya. Selama Kakak jaga di Apoteku Padukarya, apakah ada bertemu dengan pasien yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi obat? Oke, makasih ya Kak Widya atas apresiasinya. Selama ini sejauh 2 tahun saya bekerja di Apoteku Padukarya, banyak sekali cerita tentang bagaimana pasien itu mengalami keluhan terkait sakit kepala, ataupun itu terkait efek samping juga pernah terjadi, baik itu mual muntah juga, itu banyak banget keluhan. Cuman ada sisi baik dan buruknya, ada yang bilang itu pasien bahkan ada yang protes, itu ada. Terus setelah kasih penjelasan yang bagus dan penjelasan yang detail terkait efek samping, ternyata itu efek samping obat, ternyata pasiennya bisa mengerti, dan kita kasih tahu juga atau beritahu juga tentang bagaimana cara menangani efek sampingnya tersebut Kak Vidya. Tentunya pasti ada aja sih. Jadi jika seorang pasien ini mengalami efek samping memang perlu adanya komunikasi ya Kak ya antara apoteker, dia tidak adanya kesalahpahaman teman-teman. Mungkin Kakak bisa menjelaskan lebih dalam lagi Kak tentang apa itu efek samping obat. Sepengetahuan saya juga ya teman-teman ya, kita mungkin bisa searching di ChatGPT juga bisa, atau kita searching di Google juga bisa terkait efek samping. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya juga di outlet dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah saya terima waktu bangku kuliah dulu. Efek samping merupakan gejala yang gejala yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya, yang dari obat tersebut yang mungkin terjadi pada setiap orang, namun itu pun bisa terjadi di tidak setiap orang juga. Jadi itu tergantung pada penerimaan dari pasien tersebut ketika mengonsumsi obat, apakah dalam kondisi obat itu alergi terhadap pasien juga bisa, terus dalam keadaan kondisi juga pasiennya belum siap menerima obatnya juga bisa, kesalahan juga minum obat juga efek samping itu mungkin terjadi Kak Vita ya. Jadi secara harfiah efek samping adalah efek yang tidak diinginkan dari obat yang kita konsumsi. Berarti memang efek samping obat itu terjadi tergantung dengan dosis obat yang diminum dan juga faktor seperti jenis kelamin, usia, dan juga daya tahan tubuh seseorang ya Kak. Benar banget ya. Jadi umur, terus juga pola makan, terus cara minum obat, dosis, jenis obatnya juga, kondisi tubuh pasien juga, terus alergi juga, termasuk pemicu efek samping itu makin signifikan bisa terjadi pada seseorang. Apakah memang semua obat itu memiliki efek samping yang sama? Dan kalaupun berbeda, kira-kira obat seperti apa Kak? Oke, kalau misalnya efek samping obat sih dia bisa jadi bisa jadi sama antara obat satu dengan obat yang lainnya, tergantung dari mekanisme obat itu bekerja. Jadi kalau misalnya kita obat batuk, itu mekanismenya sama, ya tentu efek sampingnya kemungkinan besar sama. Kalau misalnya dia juga obat tensi, dia dalam satu kategori atau dalam satu rumpun atau dalam satu golongan, tentunya efek yang terjadi itu juga sama. Kalau misalnya saya contohkan simpel, mungkin dari pasien-pasien kita yang di rumah yang punya hipertensi yang minum captopril atau ramipril, itu ada efek samping berupa batuk, dan itu pun dia dalam satu rumpun yang sama, dan dia pun mekanisme kerjanya
lebih sama. Sehingga efek samping yang terjadi pun kurang lebih sama seperti batuk tersebut. Namun, kita bisa menggarisbawahi efek samping itu kembali tidak terjadi pada setiap orang. Itu tergantung pada imun dan daya tahan tubuhnya masing-masing dan reseptor dari obatnya. Ketika dia bisa mentoleransi atau mentolerin dari obat itu masuk, sehingga efek sampingnya itu tidak muncul, maka efek sampingnya pun tidak terjadi pada orang itu. Jadi kurang lebih efek samping itu kemungkinan terjadi sama dalam setiap obat bisa. Adapun juga efek samping itu beda-beda setiap obat. Kalau misalnya dia mekanismenya beda. Jadi setiap pasien itu memiliki kondisi fisik kan yang berbeda-beda Kak ya. Jadi jika pasien yang mengonsumsinya itu orang tua nih Kak, yang sudah berumur, berarti efek samping yang dirasakan itu juga lebih rentan. Tentunya kalau misalnya kita pelajari ya organ tubuh manusia, mungkin dokter-dokter yang nonton ini juga tahu ya, ketika tubuh kita udah mulai menua, terus organ tubuh kita pun juga ikut mulai menua. Dan ketika organ tubuh kita mulai menua, fungsinya pun akan menurun Kak Vidya. Ketika organ tubuh kita fungsinya menurun, maka efek samping itu pun rentan terjadi. Makanya ada di beberapa literatur yang mengatakan bahwa ketika kita minum obat di usia yang lebih tua, dosisnya itu bahkan bisa dikurangi. Karena tubuh kita sudah tidak bisa menerima obat itu dengan lebih banyak lagi, sehingga kita cukup dosis yang sedikit aja, obatnya udah bisa berfungsi dan cukup berfungsi untuk menyesuaikan dengan organ tubuh kita yang sudah tidak bisa beroperasi, bergerak, ataupun berfungsi secara normal kembali seperti itu. Ya, berarti memang untuk obat yang dikonsumsi oleh orang tua, dampak efek samping itu lebih rentan ya Kak ya? Ya. Jadi kalau memang dikonsumsi oleh anak-anak, efek samping yang dirasakan apakah sama Kak? Untuk efek samping yang dirasakan oleh anak-anak tentunya tetap sama ya Kak Vidya ya, karena organ tubuh kita secara menurut kurang lebih sama semua. Namun di dosis anak-anak pun kita perlu penyesuaian dalam konsumsi obatnya, karena rata-rata obat itu dibuat untuk orang dewasa. Tentunya pun ada sih obat yang memang khusus untuk anak-anak, dan efek sampingnya pun tentunya lebih rendah karena sudah disesuaikan. Efek samping yang sering terjadi pada anak-anak kurang lebih karena dosisnya belum disesuaikan dengan tepat. Itu kan ya, kurang lebih efeknya sama-sama aja sih. Bahkan mual muntah juga ada, terus gatal-gatal juga ada, terus pusing juga. Orang tua jika ingin memberikan obat ke anaknya bisa diperhatikan kembali terhadap kandungan ataupun anjuran yang diberikan oleh dokter ataupun apoteker ya Kak ya. Oke, kalau memang setiap obat itu kan ada yang dapat, berarti kalau memang setiap obat itu kan memang punya efek sampingnya Kak ya. Nah, jika seseorang, misalnya seorang pasien sedang mengonsumsi obat dan mendapatkan efek samping, bagaimana nih Kak cara mengatasi dan mengantisipasinya? Oke, ini berdasarkan pengetahuan saya juga ya teman-teman ya. Nanti kalau ada salah-salah mohon dikoreksi juga. Oke, berdasarkan pengalaman saya 2 tahun dan selama saya meniti karir ataupun belajar di Apoteku Padukarya juga, tentunya banyak banget saya mengalami pengalaman selama berdiskusi dengan pasien terkait efek samping yang pernah dialami. Terkhususnya di Apoteku Padukarya ada pasien jiwa karena menaungi dari dokter jiwa juga yang berpraktek di sana, sehingga efek samping obat pun bakal sering terjadi juga. Ketika obat A jenisnya dan obat B walaupun dia dalam kandungannya sama, efek sampingnya pun bisa berbeda karena dia beda produksi juga berpengaruh. Karena kemarin yang diceritakan oleh pasien saya, ketika dia minum obat A dengan jenisnya sama dengan obat B, malah efek sampingnya ke pusing. Pengaruh pusing ini biasanya dipengaruhi oleh zat adiktif ataupun zat yang tambahan yang terdapat pada obat, sehingga pasien itu mengalami pusing ataupun sakit kepala. Namun saya bilang ke pasiennya nggak perlu khawatir Bu, untuk efek samping ini mungkin jadi terjadi hanya beberapa waktu, tubuh kita perlu penyesuaian saja. Ketika obat ini, ketika sakit kepalanya itu tidak bisa ditolerin atau tidak bisa ditahan lagi, maka dari itu saya berikan ibunya obat sakit kepala yang lain ataupun obat sakit kepala merek C seperti itu, agar nanti sakit kepalanya juga tertangani. Obat yang utamanya untuk mengatasi sakit jiwanya pun bisa tetap diminum atau dikonsumsi dengan baik. Seperti itu. Kalau misalnya pun banyak kasus juga ada pasien yang mual muntah juga sering. Kalau misalnya dia minum obat C atau obat D, dia mengalami mual muntah, biasanya kita opsi pertama adalah mengganti obatnya. Untuk obat
E seperti itu, dan obat E pun ini kita konsultasikan dengan dokter yang meresepkan sebelumnya agar dokter juga tahu terkait obat yang kita ganti dan apakah memang dokter sudah mengetahui riwayat pasiennya itu apakah cocok menggunakan obat E atau tidak. Kita pun juga menggali terkait informasi ke pasien juga, apakah pasiennya ada alergi terhadap obat-obat tertentu. Kalau misalnya dokternya belum menggali informasi seperti itu. Kalau di farmasis itu ada namanya three-prime question. Jadi kita menanyakan apakah dokter sudah memberikan informasi terkait obat yang dikonsumsi, apakah dokter sudah memberikan informasi terkait bagaimana cara konsumsi obat ini, dan terakhir apakah dokter sudah memberitahu terkait harapan ke depan setelah mengonsumsi obat ini. Itu penting banget sih kita tanya ke pasiennya, Kak Vidya ya, agar kita tahu nanti efek samping yang terjadi apa dan cara penanganannya juga apa. Tentunya berbeda-beda, tapi sebagai apoteker kita tentunya sudah mengetahui dan tahu nih bagaimana sih cara treatment kalau misalnya pasiennya mengalami efek samping A sampai Z seperti itu. Berarti memang jika seorang pasien mengalami efek samping yang cukup terganggu, biasanya seorang apoteker ataupun dokter juga mengarahkan ke obat yang lain ya Kak? Iya, cenderung seperti itu Kak Vidya. Kita dalam obat pun kita ada ribuan obat juga, bahkan di apotekku teman-teman tahu kita ada sampai 5.000 SKU atau stock keeping unit. Tentunya dari satu jenis penyakit pun itu bahkan ada sampai puluhan jenis obat yang bisa sebagai opsi pengganti untuk satu penyakit tersebut, sehingga kita nggak perlu khawatir. Kita sudah dibantu oleh penemu-penemu obat juga yang ada di dunia ini untuk memberikan opsi ketika pasien A mengalami efek samping B, obatnya bisa C seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir Kak Widya. Nah Kak, oke Kak, jika seorang pasien sedang mengalami efek samping obat, apakah boleh juga mengonsumsi obat lain Kak? Apa hanya fokus satu obat saja? Tentunya boleh Kak, ya, cuman kita perlu menggarisbawahi bahwa ketika teman-teman kita ataupun pasien di rumah mengalami efek samping, terus kita udah tahu nih efek sampingnya terhadap pusing, kita langsung minumkan obat pusing itu nggak apa-apa. Cuman kita harus memberikan jeda antara obat yang pertama atau obat utamanya dengan obat yang menangani fungsi pusingnya tersebut, karena obat pusing kan hanya diminum untuk beberapa waktu aja ketika pusing aja. Kalau obat yang utama kan tentunya diminum seterusnya, ataupun obat degeneratif yang namanya itu diminum berulang-ulang. Cuman kalau misalnya kejadiannya terus berulang-ulang seperti ini, lebih saya rekomendasikan konsultasikan ke dokter terkait efek samping yang terjadi, dirasa mengganggu agar nanti dikasih substitusi obat, dan kita konsultasikan ke apoteker juga, karena apoteker juga boleh di ranah itu untuk mensubstitusi obatnya, tentunya dengan konsultasi dokter juga. Seperti itu Kak Vidya. Teman-teman yang merasakan efek sampingnya cukup mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan apoteker ataupun dokter yang sudah terpercaya, karena dari para medis tersebut juga memiliki berbagai macam solusi dari setiap keluhan yang ada pada pasien. Oke Kak, mungkin Kakak bisa kasih pesan ataupun kesan ya kepada teman-teman yang ngerasa takut kalau mengkonsumsi obat, takut terasa ada efek sampingnya, misalnya merah-merah, pusing, bagaimana Kak cara mengatasinya? Oke, saya hadap kamera aja ya sekarang ya. Jadi untuk bapak ibu yang di rumah itu ada adik-adiknya, ada kakak-kakaknya juga, nggak perlu khawatir untuk minum obat karena efek samping itu pasti ada aja, cuman nggak terjadi pada setiap orang. Jadi minum obat pada dosis yang tepat, minum obat pada fungsi yang tepat, dan tangani efek sampingnya dengan konsultasi dengan apoteker terdekat. Benar sekali nih Kak Miasa ya. Jadi kalau untuk teman-teman nggak perlu takut ataupun ragu kalau memang ingin mengonsumsi obat, pastinya akan diarahkan ataupun dianjurkan oleh dokter ataupun apoteker yang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya Kakak. Terima kasih sekali Kak Miasa ya sudah berkesempatan hadir di podcast kita kali ini, yaitu podcast pertama loh teman-teman, perdana sekali. Jadi Kak Miasa ini merupakan narasumber kita yang pertama, dan pastinya kita akan membawakan topik-topik tentang kesehatan lainnya yang sangat bermanfaat dan juga akan membagikan berbagai macam fakta unik. Dan terima kasih kepada Sobat Sehat Apoteku yang sudah pantengin nih video kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk stay tune terus media sosial kita, dan jangan lupa follow dan subscribe akun YouTube kita, yaitu Apoteku Official. Oke, saya Vidya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!